Enggak usah record dari. Di record dalam otak. Enggak ding. Aku pusing banget ya sebenarnya. Migrain ini dari pagi. Oke, lanjut ya. Tadi udah paham ya. Jadi nanti dilihat soalnya. Apakah PPN itu sudah include atau belum? Nah, itu apakah include atau tidak? Nah, kalau tidak include ya berarti cara ngitungnya yang ini di atas. Kalau sudah include cara ngitungnya yang di bawah. Gitu aja. Oke ya. Nah, terus kemarin ini ngebahas tentang employee related liability. Ya, ini yang payroll deduction. Sebenarnya ada yang tentang ini ya, yang kemarin dibahaskan tentang apa tuh? Cuti. Nah, cuti. Cuti kalau menurutku nanti dilihat di case aja ya, belum sempat tak masukin sini. Udah sempat tak jelasin kan minggu kemarin. Nah, ini semisal jadi ada potongan gaji ya, potongan gaji. Ini dilihat dari sisi pegawainya sebenarnya. Pegawai itu sebenarnya ya gajinya itu 10.000. Tapi karena ada deduction untuk ya misalkan ada BPJS, ada potongan PPh 21, ada apa misalkan iuran pensiun segala macam gitu ya. Maka cash yang diterima pasti pasti kurang dari 110.000 ini. Ya. Cara ngitungnya gimana? Nanti dilihat soalnya. Jadi ada ilustrasi nih misalkan nih ya, PT Bambang bayar pegawainya sebesar 10.000. Jadi gajinya si pegawai ini sebenarnya 10.000. Nah, dari nilai tersebut dipotong 8% untuk pajak sosial. Kemudian untuk income tax withholding, ya ini untuk PPh 21 di dipotong pemberi kerja misalkan itu 1320. Kemudian ada iuran untuk serikat pekerja, buruh, serikat buruh itu senilai 88. Nah, karena dipotong ya, berarti otomatis cashnya diterima lebih kecil. Nah, uang yang dipotong ini sebenarnya kan punya pegawai yang dititipkan sama si pekerja, sama si pemberi kerja atau perusahaan. Nah, perusahaan ini akan menyetorkan uangnya ke pihak ketiga. Pihak ketiga siapa aja? Ya tergantung. Kalau withholding berarti kan PPh 21 contohnya tuh. Berarti nanti disetor ke pemerintah. Nah, jadi payable berarti. Kemudian social tax, ya, bisa ke pemerintah juga. Union dues, ya, ini berarti bisa ke serikat pekerja, gitu ya. Ini kaitannya dengan payroll deduction. Nah, sekarang kita fokus ke provisi. Ini untuk provisi ya, tak bahas dulu, biar bisa ngerjain soal. Nah, ini kan ini udah. Nah, ini contoh untuk litigasi. Jadi kemarin kan udah sempat bahas ya, litigasi itu contohnya kita ada di pengadilan atau punya apa ya, punya masalah dengan hukum dan kita kayaknya tuh kalah. Jadi semacam ada tuntutan hukum yang bikin perusahaan tuh rugi. Nah, nanti sebenarnya ini berkaitan sama kontingensi gitu ya. Kalau semisal persentase kemungkinan kalah itu ini nanti nyerempet ke ini deh, nyerempet ke kontingensi. Ini ya. Jadi nanti litigasi tadi ya hukum pengadilan tadi berkaitan sama persentase ini. Semisal kemungkinan kita kalah, kemungkinan perusahaan kalah itu lebih dari 50%. Nah, baru boleh dicatat sebagai provisi. Ya, provisinya yang tadi. Tapi kalau misalkan kemungkinan kita kalah tuh 40%. Nah, berarti masuk sebagai possible dia. Berarti kalau possible diapain? Ya nggak usah di jurnal. Cukup kita disclose di CALK. Cukup dicatat di CALK. Gitu ya. Jadi semisal mungkin ada soal tentang litigasi nih. Terus ada keterangannya. Kemungkinan perusahaan rugi atau kalah dalam pengadilan itu misalkan kurang dari 50%. Ya nggak usah kamu jurnal, no entry. Just disclose in CLK. Gitu aja. Hanya diungkapkan di CLK. Gitu ya. Nah, berhubung tadi litigasi termasuk provisi, maka bisa kita pastikan dia di antara dua ini. Bisa kemungkinan kalah lebih dari 90%, bisa 51 sampai 89. Gitu ya. Itu kaitannya dengan litigasi tadi. Balik lagi.
Nah, ini ya. Jadi ada tuntutan tipe ampun. Ini aku bikin dalam waktu 2 jam kurang malah. Nah, ini ya, semisal ada kerugian sebesar 10 juta, ya kan? Nah, nanti kita bikin provisi. Jurnalnya gimana? Jurnalnya lawsuit loss, ya, beban hukum lah ya, pada lawsuit liability. Itu senilai 10 juta. Ini tipe ya, harusnya 10 juta. Oke, paham ya? Ini sederhana, litigasi provisi masih sederhana. Kalau salah, kebangetan menurutku. Nah, kemudian ini yang mulai ribet nih, mulai rada ribet nih. Jadi ada waranti. Nah, kita bicara dulu tentang asuran type. Yang asuran tipe. Jadi garansi yang melekat pada produk. Ya, contohnya kamu beli kulkas, di kardusnya tuh ada garansi 10 tahun. Nah, itu yang namanya asuran type. Nah, ini contohnya nih, 1 Januari 2020 si Bambang menjual 100 mesin seharga 5.000 per mesin dengan garansi 1 tahun. Garansinya 1 tahun ya. Nah, berdasarkan data tahun lalu, estimasi. Nah, ini nih. Jadi yang namanya provisi, dia punya data. Dia punya data untuk best estimate. Gimana caranya dia best estimate? Tahun lalu berapa tuh? Semisal baru pertama berdiri, Kak. Berarti belum punya data tahun lalu, terus gimana? Ya nyewa ahli, tenaga ahli yang paham di bidang produksi. Ya, berarti si akuntan ini ya, si akuntan nanti bisa tanya kemana? Bisa tanya ke bagian produksi, kepala bagian produksinya lah. Nah, ini ya. Ditanya tuh kira-kira berapa nih provisinya? Mungkin sekian persen atau mungkin sekian rupiah per barang. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini contohnya, ini berdasarkan data tahun lalu pengalaman. Kalau ini berdasarkan pengalaman. Estimasinya tuh sebesar 200 per unit. Ini ya. Maka kita ketika ngejurnal 1 Januari harus menjurnal provisi saat itu juga. Paham ya? Jadi ini yang kebiasaan lupa nih. Kita cuma ngejurnal cash pada sales, yaitu senilai 500.000. 500.000 dari mana? 5.000 kali 100 mesin. Ini ya. Nah, biasanya kita cuma sampai sini. Atau kalau misalkan pakai perpetual berarti cogas pada inventory. Nah, udah stop tuh. Biasanya kelupaan. Soalnya aku juga pernah lupa. Nah, kalau lupa berarti kan salah tuh. Makanya harus diingat, ketika penjualan pasti ngejurnal juga provisi. Jadi berbarengan tuh, itu namanya asuran type. Berbarengan, nanti ketemu warranty expense, kita akui sebagai provisi warranty expense pada warranty, sorry ini tipe, harusnya warranty liability. Liability ya. Nah, salah ngetik aku. Berarti warranty expense pada warranty liability. Gitu ya. Itu untuk jurnal provisi berarti harus bareng. Jadi ketika kita ngejual barang ya itu juga kita ngejurnal provisi sebenarnya. Nah, kadang mungkin gini, kadang pakainya periodik. Misalkan nih, penjualan selama 6 bulan. Kan ada soal yang kayak gitu. Selama 6 bulan ini penjualan perusahaan mencapai sekian. Nah, estimasi garansi sekian. Ya berarti secara sama aja. Berarti ketika ngejurnal penjualan, maka ngejurnal juga provisi untuk warantinya. Nah, provisinya berapa? 200 per unit dikalikan 100 yang dibeli. Berarti 20.000. Nah, gini ya. 20.000. Nah, kemudian sampai 1 Juli nih, terdapat klaim sebesar 5.000. Ada klaim garansi. Ya maka karena kita sudah memprovisikan ya, berarti kan ada liability. Ya liability-nya kita balik. Liability 5.000 nya ini yang dikredit apa? Ya bisa cash, bisa inventory, bisa payroll. Maksudnya gimana kalau cash? Ya kalau cash berarti kita ngebalikin duit gitu. Paham ya? Atau kalau inventory. Kalau inventory berarti kita keluar apa tuh? Kita keluar barang.
Misalkan ada pecahan-pecahan apa tuh? Mesinnya lah ya, mesinnya misalkan rusak di bagian karburatornya apa tuh namanya. Nah, nanti ngambil karburator itu untuk mengganti yang rusak itu, berarti inventory. Kemudian payroll ini berarti buat gaji yang benerin, gitu ya. Nah, ini ada yang ngecat. Itu dicatat duluan warranty expense-nya. Itu case 2. Masa sih? Case 3 aku pakainya. Bentar tak cek. Oh iya dah. Berarti salah. Setahu case 3. Bentar tak lihat case 3 deh. Tak lihat di PPT case-nya. Oke, tak jelasin dulu ya. Tak lihat case 3. Untung dikasih tahu. Nyasar. Ternyata udah berubah ya. 1 tahun aja udah berubah kebijakannya. Layarnya udah ganti belum? Udah kak. Udah aku pakai case aja deh. Barangkali nanti salah. Beda. Ini case 3 kan? Bentar. Sampulnya gini nggak sih? Jangan case 2. Sampulnya nggak keluar. Bentar. Tuh, search edition. Nah, salahnya di mana coba? Coba. Barangkali aku salah nyatet. Oh, nih. Ini ya. Nah, yang aku benci dari Keso tuh sebenarnya satu. Bahasa Inggris. Coba aja Keso tuh pakai bahasa Indonesia. Pasti banyak disukai mahasiswa. Oke, ini ya. Kita bahas di Keso aja deh. Denson perusahaan mulai memproduksi sebuah mesin yang baru pada Juli 2019 dan menjual 100 mesin untuk 5.000 ya. Kemudian setiap mesin itu digaransikan selama 1 tahun. Gini nggak sih? Ini soalnya sama nggak sih kayak yang ku kopas? Ya kan? Terus ada estimasi garansi 200 per unit kan gini. Ada PPT Geso versi Indo. Ya ada yang nerjemahin dosen. Kalau nggak salah siapa tuh? Sebenarnya aku pengen ya menerjemahkan Geso tuh. Kayaknya keren banget tuh. Translated by Yasin. Padahal Google Chrome. Google Translate maksudnya. Ini ya. Lebih jauh lagi ya terdapat penggantian, replacement atau service performance. Untuk ya intinya untuk klaim garansi lah, keluar duit lah ya, bahasanya susah banget. Intinya untuk klaim garansi itu ada 4.000 di tahun 2019 dan 16.000 di tahun 2020 gitu ya. Ini kalian ngechat apa sih? Kalau ngechat jangan ini dong. Jangan private. Biar yang lain tahu. Biar yang lain tahu kamu ngefans sama aku gitu. Biar harusnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini berarti ketika apa nih? Ketika ngejual. Nah, ini yang aku bilang ya. Jurnalnya itu periodik dari Juli sampai Desember. Berarti selama Juli sampai Desember itu ada penjualan cash pada revenue senilai 500.000. 500.000 ini berarti selama 1 semester dijualnya. Ya kan kalau misalkan perusahaan gede gitu ya, transaksinya kan ribuan. Misalnya hampir tiap hari ada 100 ya, masa kita 1 hari jurnal 100 kali kan nggak mungkin kan ya. Nah,
Terus ini yang pertama ya, ketika ngejurnal penjualan. Oke, tak ralat ya. Berarti di KSOS edisi 3 itu nggak mencatat garansi di sini. Jadi nyatatnya ketika apa? Ketika penyesuaian kayaknya. Harusnya sih ketika penyesuaian. Jadi ketika ngejual dia nggak nyatat garansi. Ini beda sama edisi kedua. Edisi kedua tuh dia nyatat garansinya di sini. Lanjut ya. Nah, kemudian ada klaim garansi. Nah, kalau ada klaim gimana? Maka diakui sebagai expense. Oh iya beda. Diakui sebagai expense. Ini ya. Jadi warranty expense pada cash bisa jadi ya keluar duit lah ya, keluar duit untuk ganti barang atau apanya. Kemudian inventory-nya untuk misalkan ini televisi ya, yang rusak kacanya, kan kacanya itu termasuk inventory. Nah, kemudian accrued payroll untuk yang benerin, senilai 4.000. Ini ya. Nah, baru nanti ketika 31 Desember kita bikin penyesuaian, bener ya, adjusting. Ternyata gini. Ya, gampang sih, sama aja. Adjusting entry-nya berarti gimana tuh? Kita bikin jurnal penyesuaian sesuai apa? Oh, ini lebih ribet ternyata. Nggak gampang tapi lebih ribet. Baru tahu aku. Oke, tak jelasin deh. Nah, jadi kan kita harus ngitung dulu estimasinya berapa. Estimasi berdasarkan data historisnya kan tadi 200 ya. Untuk tiap unit dikalikan 100 unit yang terjual, yaitu 20.000. Nah, 20.000 ini sebenarnya total seluruh provisinya. Oke? Total provisinya. Lah, ternyata ada klaim sebelum 31 Desember ini, itu udah ada klaim. Klaimnya berapa? Klaimnya itu 4.000. Nah, berarti yang diakui berapa? Yang diprovisikan. Yang diprovisikan berarti senilai 16.000. Sisanya. Gitu ya. Warranty expense pada warranty liability. Kak, semisal tidak ada klaim apapun, ya berarti kamu tulis 20.000. Di mana nulisnya? Di akhir tahun. Gitu ya. Nah, ini ya penjelasannya ya. Karena 20.000 dikurangi 4.000. Oke, paham ya? Nah, baru ketika 2016, 2020, ketika 2020 ya, ada klaim lagi. Klaimnya senilai 16.000. Kebetulan pas warranty liability 16.000, cash inventory accrued payroll 16.000. Semisal nih tak ubah nih klaimnya bukan 16.000, tapi klaimnya itu 17.000. Berarti jurnalnya gimana? Ya warranty liability dihabisin dulu. Baru nanti ada warranty expense 1.000 ya. Kemudian ininya berarti 17.000. Ini ya, melek banget. 17.000. Ini ya, sampai sini ada yang tanyakan? Yang tanyakan enggak? Yuk tanya. Jelas ya? Nanti pembahasan yang kusar salah dong. Parah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas service type-nya. Kenapa 16.000? Maksudnya yang mana? Yang ini. Yang mana, Ros? Ya itu dah Kak. Bukannya udah langsung 17.000 tadi diakui harusnya. Pas kita ngakui itu semuanya kan kita catat Kak liability-nya itu Nah, ini sisanya. misalkan aja, semisal soalnya tak ganti. Harusnya 16, ini soalnya 16.000 harusnya. Cuma aku bikin soal baru. Semisal ternyata klaimnya itu melebihi ekspektasi, melebihi estimasi. Maka jurnalnya gimana? Ya ditambahin aja expense. Liability-nya dihabisin. Gitu ya. Oke Kak, makasih. Oke.
Kalau klaimnya di bawah estimasi, ya berarti akan menghasilkan sisa. Nah, ini ya. Sebenarnya gini, konsep warranty expense, kalau udah di-expense-kan ya, kalau ini kalian ngejurnal ini nih, ketika akhir tahun ya. Nah, ketika kalian sudah memprovisikan ini, maka tidak bisa dibalik kalau misalkan ternyata ekspektasimu salah, estimasimu salah. Kenapa nggak bisa dibalik? Ya nanti akan menjadi warranty liability terus gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai perusahaan nggak jualan lagi. Gitu ya. Boleh dibalik ketika atau boleh ditutup warranty liability-nya ketika udah nggak jualan barang lagi. Selama masih menjual barang itu, maka saldo warranty liability ini akan selalu ada. Kalau estimasinya itu kurang. Estimasinya lebih dibanding klaimnya. Berarti klaimnya lebih kecil, lebih rendah. Ya, maka saldo warranty liability ini akan selalu ada. Itu ya. Jadi nggak bisa dibalik. Makanya tuh bener-bener harus harus best estimate kayak yang minggu kemarin aku bilang kan, kalau estimasimu salah, manajermu bisa marah. Kenapa? Karena expense ini kalau misalkan estimasimu terlalu gede gitu ya, terus realitanya terlalu kecil, yang ngeklaim, ya maka expense ini udah menjadi beban, nggak bisa lo balik, akan menjadi pengurang net income. Kan manajer diukur berdasarkan net income-nya, kinerjanya, gitu ya. Maka harus benar-benar best estimate banget gitu loh. Paham ya? Oke, lanjut. Oh, ngegerak. Not responding lagi. Ampun, punya laptop. Beli tab aja Pak ya. Ini berlaku juga buat yang premium expand. Oke, premium nanti tak jelasin ya. Siapa tahu teorinya beda, soalnya aku pakainya edisi 2. Bukan edisi, ternyata ada perubahan di edisi 3. Nah, ini bahas service type dulu ya. Kalau service type kayaknya nggak ada perubahan deh, sama. Service type itu gampangnya itu kayak kamu tuh jualan garansi, jualan jasa garansi, gitu aja. Nah ini contohnya nih, ini nggak usah baca, tak bacain. Jadi ada penjualan senilai 30.000, ya kan? Terus ditawarin si pembelinya ditawarin, misalnya yang beli itu ibu-ibu. Nah, dipanggil lah, Bu, mau nggak nih Ibu kalau beli service type warranty ini nanti dapat garansi tambahan loh 3 tahun dari kami. Jadi kalau garansi sekarang tuh 3 tahun, nanti kalau ibu beli ini garansinya jadi 6 tahun. Gimana Bu? Wah, menarik sekali kata ibunya. Oke lah, saya beli. Maka dia beli seharga 900. Makanya cashnya itu 30.000 ditambah 900. 30.000 ini harga barangnya. Kemudian 900 ini hasil dari service type warantinya. Ini ya. Nanti waranti yang service ini diakui sebagai unearned warranty revenue senilai 900. Gitu ya. Next. Kemudian, nah, ada klaim. Misalkan ada klaim pada Januari senilai berapa tuh? 500 ya, tulis aja warranty expense pada cash inventory payroll. Ini kan gampang. Nah, kemudian pada akhir tahun, ini untuk yang asuran type ya, ini untuk yang asuran type. Ini masih sama lah ya. Caranya masih sama. Ada ekspektasinya. Ekspektasinya itu 700 ya. Ekspektasinya 700. Kemudian yang udah diklaim 500, maka tinggal kita catat sisanya, provisinya adalah ini 200. Gitu ya. Ini masih sama kayak yang assurance. Karena kan sebenarnya service ini kan gini, cara penggunaannya gini. Jadi semisal 3 tahun ini masih assurance type. Nah, kemudian 3 tahunnya lagi baru service type. Jadi selama assurance type ini belum habis, maka ini belum bisa kita akui sebagai revenue yang service type-nya. Jadi istilahnya belum dipakai lah sampai sini. Jadi progresnya nanti dari sini jalan
Misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tahun keempat baru kita pakai si service type-nya. Misalnya 3 tahun assurance type sama 3 tahun service type. Gitu ya. Jadi sebenarnya selama belum 3 tahun, melewati assurance type, maka kita nggak ngejurnal apa-apa, tidak mengubah unearn-nya nanti, nggak mempengaruhi. Berarti unearn itu nggak akan berubah selama 3 tahun ini, gitu ya. Nggak diotak-atik lah. Nah, kemudian di tahun keempatnya nih, misalkan tahun keempat ya, baru kita ngapain? Bikin penyesuaian. Penyesuaian untuk apa? Untuk mengakui revenue. Gitu. Jadi revenue-nya di garis luruskan. Nah, kalau misalkan 3 tahun berarti dibagi 3. Tiap tahun diakui. Gitu ya, gampang kok. Ini belinya pas kapan sih? Bentar tak cek dulu. Belinya itu Januari 2019, ya kan? Nah, kemudian ada apa nih? Nah, 3 tahun garansi. Kemudian akan mendapatkan additional garansi 3 tahun juga. Kalau misalkan beli, berarti kan 6 tahun tuh. Oke. Ini belinya 1 Januari. Berarti kan cara ngitungnya gini. Ini cara intervalnya ya. Ini kan beli 1 Januari 2019. Kemudian Desember 2019 itu masih asuran type. Kemudian Desember 2020 masih asuransi type. Kemudian Desember 2021 masih asuran type. Berarti ini asuran tipe. Nah, baru ketika 2022 Desember 2022 pakai yang service type. Desember yang 23 pakai service type juga sampai 24 service type. Nah, service type ini tadi apa? Diakuinya sebagai unearned kan? Makanya jurnal penyesuaian Desember 2022 itu jurnalnya gimana? Nah, ini Desember 2022 nih. Jurnalnya adalah mengakui revenue. Nah, mengakui revenue-nya unearned pada warranty revenue senilai ya digaris luruskan. Kalau misalkan 3 tahun ya berarti bagi 3. Kalau 5 tahun bagi 5. Jadi senilai 300. Gitu ya, paham ya? Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Yang tanyakan nggak? Udah jelas? Jelas ya? Kayaknya sekali-sekali aku ngejelasinnya nggak jelas ya. Biar banyak yang tanya. Kak, nanya Kak. Ya. Kalau misalnya kayak gini, buat ayat jurnal tahun 2015 dan 2016 dengan asumsi bahwa garansinya itu adalah service type warranties. Tapi disebutkan di soal itu bukan bagian tidak terpisahkan dari penjualan. Itu gimana cara nyatetnya, Kak? Apa-apa tidak terpisahkan dari bagian penjualan. Aneh. Udah itu perlainan sama Nah, teori itu, loh. Nah, itu makanya saya bingung kemarin. Ada soal. Soal apa tuh? Kalau melekat ya berarti asuransi type. Berarti nggak bayar. Nggak bayar tambahan. Guys yang bilang nih. Sini ada. Males buka lagi. Jadi kalau service type baru additional tambahan gitu ya. Jadi kadang emang ada soal yang ambigu gitu ya. Nah, aku sih kalau sering ketemu soal ambigu nggak jelas. Ya padahal ya yang bikin dosen ya emang sih bikin soal tuh nggak mudah. Kadang ya dianulir sama dosen lain. Oh ini soalnya ambigu. Yang bilang ambigu bukan aku tapi dosenku sendiri. Dosen menilai dosen maksudnya gitu. Jadi ada tuh bahkan ini ya. Aku kan diajar Pak Dir di materi akuntansi keuangan lanjutan. Bahkan Pak Dir yang bilang sendiri kalau ada itu dosen yang sebenarnya apa ya idealis banget, bikin soalnya tuh susah, tapi nggak mempertimbangkan jawabannya. Mereka cuma bikin soal gitu, nggak mempertimbangkan jawabannya. Akhirnya jadinya malah amburadul itu soalnya, menyusahkan mahasiswa. Bahkan dibilang seperti itu ada dosen.
Itu bukan aku yang bilang, Pak Dir. Itu. Jadi kalau bikin soal tuh nggak dibedah dulu, itu ada keluhan. Makanya dosenku dulu waktu tingkat 2 enak. Kamu kalau misalkan ketemu soal yang tidak saya ajar, saya bonuskan. Kalau kamu bisa menjawab itu, saya kasih tambah nilai. Gitu. Enak ya? Kayak Pak Kodirin Kak. Ya Pak Kodirin. Iya Pak Kodirin juga gitu. Dulu ada malah. Kamu kalau misalkan ketemu soal yang tidak ada di PPT saya bonuskan. Dosen hukum perdata. Jadi kamu belajar dari PPT saya aja udah. Pokoknya kalau nggak keluar, nggak usah jawab atau jawab sengarangnya aja. Nanti saya benerkan. Wah, enak banget ya. Kalau ketemu dosen kayak gitu enak banget ya. Kayak udahlah nggak usah stres. Kadang tuh yang ini ya, ada yang justru berlainan. Nanti dilihat ya, mungkin dari dosen lain gimana, ada yang kayak gitu. Banyaklah tipe dosen. Lanjut ya, kita ke premium nih. Ini yang bahasan premium, yaitu consideration payable. Ini ya. Aduh nge-lag. Not responding lagi. Bentar. Nah, ini yang berkaitan sama premium. Contohnya apa? Contohnya kamu beli donat gratis piring. Beli donat gratis sabu-sabu. Nggak mungkin ya. Yaitu kalau donat yang pakai manisan yang warna putih itu loh. Kalau kalian tahu ya. Itu kan ada donat yang gulanya itu warna putih. Itu bisa dikira sabu-sabu. Padahal donat. Lanjut ya. Atau contohnya lagi kalau kalian ke Indomaret tuh. Beli donatnya 2. Tapi gratis 1. Berarti kalian dapat 3. Bayarnya berapa? 2. Nah, itu termasuk consideration payable atau premium nanti. Ini ya. Premium. Kok nggak bisa? Kok nggak gerak? Bentar. Layarnya PPT kan? Iya Kak, PPT. Iya Kak, masih PPT. Nggak gerak ya? Ampun. Di laptop baru nih kayaknya. Tuh kan nggak gerak. Bentar aku stop dulu. Ini emang laptopku akhir-akhir itu rada-rada panas mungkin gara-gara dipakai terus ya. Nggak ada istirahatnya. Jadi kayak gini. Tuh kan error. Oke. Gitu ya. Jadi untuk premiumnya. Ntar inilah kita restart. Atau ada yang punya PPT Kieso ini enggak? Bisa dikirimkan di grup enggak? Aku lihat HP aja deh kalau misalkan susah. Biaya UAS 10% lagi buat laptop Mas Yasin. Janganlah. Itu 10% buat murni sosial. Aku nggak mau otak-otik itu. Ya beli sendiri lah. Sebenarnya ini ya. Pengen gitu loh. Pengen beli tab buat ngajar. Tab aja. Oh, tab kan enak tuh coret-coretnya di layar. Pengen. Tapi pas ngelihat harganya lumayan. Seharga laptop cuy. Lagi loh Mas, tambahan selain itu. Boleh. Makasih ya, baik banget.
Nah, ini nggak bisa geraknya PPT-nya ya. Di close juga nggak bisa. Muter-muter terus. Gimana dong? Oke, tak ini aja deh. Ada yang punya PPT-nya nggak? Chapter 13. Kalau punya kirimin ke grup dong. Biar bisa tak jelasin. Salah satu aja. Yuk, yuk. Versinya PPT ya. Oke, tak login dulu pakai HP. Sorry ya, ini rada-rada error. Loh, ini di share screen kan nih. Loh, ini kreatif gitu loh. Makasih, makasih. Ini siapa nih yang share screen nih? Ayo Bunda, makasih ya. Ya. Nanti biar aku pakai annotation aja. Ayo, mana? Ayo Bun. Ayo Bun. Annotationnya mana ya? Ini. Di ke atas dulu. Atas teorinya ya. Ke atas dulu Put. Putri kan namanya kan? Nah, ini ke bawah, slide 72. Nanti kamu saya kasih aktivitas ya. Aktivitasmu 100 nanti. Oke, jadi ini ada contoh soal. Ini dibaca ya. Dibaca nih. Si Fluffy itu ngejual box of cake, nah, menjual kue mix itu 3 euro per boxnya. Nah, kemudian ini tambahannya aduh aku kalau nerjemahin Inggris kayak susah banget. Intinya adalah apa nih? If each customer allows durable mixing bowl in exchange for untuk 10 box top. Maksudnya gimana? Ada yang bisa nerjemahin nggak? Nah, itu nukar 10 box sama bayar 1 pound sterling, Kak. Gitu Oke. Gimana Putu? Mapres? Jadi kan kalau misalnya kita tukar mau dapetin apa tadi bawlnya itu, kita tuh harus tukar 10 boxnya sama bayar 1 pound sterling gitu. Bener ya? Jadi kita kalau beli kue, boxnya jangan dibuang. Dikumpulin. Nah, dikumpulin sampai 10. Nanti kalau ada 10, kamu tuker dengan tambahan 1 euro, nanti dapat mangkok ya, bowl itu mangkok ya. Nah, kemudian kosnya si mangkok ini, mixing bowl ini, itu 2 euro. Nah, si company mengestimasikan bahwa customer yang bakal mengembalikan box ini itu cuma 60%. Yang 40%-nya mager, boxnya dibuat mainan atau apalah gitu ya. Nggak dibalikin pokoknya. Nah, the premium dimulai pada Juni 2019. Selama 2019 si Fluffy itu membeli purchase 20.000 mixing bowl at 2 euro pada selling price-nya. Gitu ya. Nah, ini nanti konsepnya gini nih, triknya kalian tahu dulu cost-nya berapa, cost barang yang mau dikasih ya, cost bonus barangnya. Kemudian kalian cari berapa cash yang kita terima untuk mendapatkan berapa cash yang kita terima dari pelanggan supaya pelanggan tuh dapat si bonus ini. Berapa nih? 1 euro kan?
Nah, nanti nanti angka 2 sama 1 ini dipakai buat apa? Nah, kita lihat ya. Lanjut ya. Selama 2019 si Fluffy ini menjual 300.000 box of cake untuk $3 lagi. Ya pakai dolar aja lah, $3. Dan ada ini ya, end redeem 60.000 box tops. Berapa jurnal-jurnalnya nih? Oke. Paham ya? Ini tak ulang. Jadi kita perusahaan ngejual kue. Kuenya itu dalam satuan kotak. Nah, satu kotaknya harganya 3 euro. Oke. Nah, kemudian kotaknya itu kalau dikumpulin, semisal 10. Contoh soalnya ini 10. Dikumpulin tuh 10 kotak. Nanti si pelanggannya, si pembelinya itu nambah duit 1 euro. Lah, nanti dapat mixing bowl. Oke. Nah, kemudian si perusahaan mengestimasiin bahwa yang bakal ngembaliin tuh cuma 60% dari penjualan, dari seluruh penjualan boxnya. Nah, ini ya. The premium overbidden Juni, kemudian pada selama 2019 si Fluffy ini ngebeli bolnya untuk dikasihkan ke pelanggan kan sebesar 2 euro. Nah, paham ya? Kemudian selama 2019 ini diketahui tuh bahwa perusahaan ngejual 300.000 kue, 300.000 kotak. Harganya tiap kotaknya itu 3 euro. Kemudian ada redeem, ada yang ngembaliin kotaknya ternyata 60.000 kotak. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang slide selanjutnya. Oke. Nah, pertama kita nyatet apa? Kita nyatet dulu pembelian inventory untuk yang dibagikan. Maka dinamakan sebagai premium inventory. Jadi ini premium inventory itu sebenarnya bowl-nya, mixing bowl-nya. Mixing bowl-nya berapa? Ya, kamu belinya berapa tuh harganya? Harganya kan 2 euro. Kemudian yang dibeli berapa? 20.000. Gampang ya, premium inventory pada cash senilai 40.000. Oke, paham ya? Terus kita nyatet penjualan atas kuenya itu. Nah, yang dijual berapa? Yang dijual adalah 300.000 box, itu satu boxnya itu 3 euro. Yang diterima 900.000. Gini ya. Terus ini yang baru nih, ini di C3 nih, beda kayak di situ yang aku pelajarin. Ada sales revenue 870, kenapa 870 ya? Nanti tak jelasin. Kemudian ada unearned revenue on premium. Nah, ini ada kok ganti layarnya. Oke. Geser tadi. Nah, ini tadi ya, yang 40.000 ya. Udah jelas ya. Nah, jadi konsepnya gini, kalau premium ya, ini beda sama yang aku pelajari soalnya. Jadi triknya adalah kan penjualannya nanti kamu kurangi atas apa? Sialan. Ini kan 300.000 dibagi 10. 10 ini kan untuk ininya ya, tiap tiap bolnya itu ditukar dengan 10 kotak. Oke. Jadi gini konsepnya. Kan yang kotak yang dijual berapa? Kotak yang dijual itu sejumlah 300.000 kotak. Oke. Nah, 300.000 kotak ini nanti dibagi dengan syaratnya berapa tuh? Syaratnya untuk mendapatkan satu buah bol itu berapa? 10. Nah, nanti dibagi 10, kemudian dikali. Nah, ini yang selisihnya tadi. Ini dua ini adalah harga apa? Harga harga belinya si bol, kemudian yang satunya ini itu uang yang diterima sama perusahaan dari pelanggan.
Jadi kan ada ngembaliin 10 box dan tambahan $1, ya kan? Makanya nanti dicatat sebagai unearned revenue on premium 30.000. Ini terus terang beda nih sama yang aku pelajari nih. Jadi aku baru tahu ini nih. Nanti ditelan mentah dulu aja ya. Siapa tahu nanti dapat alurnya. Sambil aku mahamin. Next. Nah, kemudian ini ada actual redemption. Jadi yang benar-benar dikembaliin berapa? Yaitu 60.000. Ada 60.000 box. Kalau 60.000 box berarti berapa? 60.000 dibagi 10. Ya enggak? Berarti ada berapa tuh? 6.000 ball yang yang diinikan ya, yang dikasihkan sama perusahaan. 6.000 ball. Nah, maka cash yang diterima berapa? Kan kita nerima €1 tiap tiap 1 ball ya. Berarti ada ini sebenarnya 6.000 ball ya. Ini 6.000 ball dikalikan €1, ketemu 6.000 cash yang kita terima. Nah, di situ ada premium expense. Nah, ini jurnalnya terakhiran aja, jurnalnya terakhiran. Kamu nulis dulu premium inventory-nya dihilangin dulu. Nah, ini nih. Premium inventory-nya kamu hilangkan dulu. Sebesar berapa ya? Sebesar cost-nya. Ball-nya berapa? 6.000 kan? Nah, ini 6.000 ya. 6.000 dikalikan cost-nya berapa? Cost-nya 2. Berarti dihapuskan dulu inventory-nya senilai 12.000. Nah, sisanya nanti kamu masukkan sebagai premium expense. Paham ya? Oke. Terus kok ada ini? Nah, kalau sudah terrealisasi ya, sudah teraktualisasi ya ininya ya untuk premiumnya, maka kita mengakui keuntungan revenue. Keuntungan revenue-nya dari mana tuh? Ya dari selisihnya ya, selisih antara duit yang duit yang diterima sama cost-nya. Ini $1 ya, $1 6.000 ball. Ini sebenarnya 6.000 ya, bisa disingkat aja jadi 6.000 ball. Nah, berarti unearned revenue on premium pada premium sales revenue senilai 6.000. Ini serius beda banget sama tahunku. Kalau tahunku mana ada premium sales revenue ini nggak ada. Ya. Jadi langsung kayak ya mirip kayak waranti sebenarnya nanti. Kalau ini beda banget. Nah, makanya tantangan banget nih baru nih. Untung aku belum nyatet ini ya. Premium. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Kalau masih bingung. Coba ke atas. Slide sebelumnya. Nah ini, masalahnya itu ada di sini nih. Kak, kok beda ya sama PPT yang Pak Lutfi kayak yang sales premium? Ya, mana saya tahu. Ini edisi 3, katanya pakai edisi 3. Kalau yang di edisi 3 emang beda. Mungkin Pak Lutfi pakai edisi 2 yang lama tuh. Soalnya di edisi kedua tuh nggak ada sales premium itu. Premium revenue maksudnya ya. Premium revenue itu nggak ada. Nah, makanya nih kalian dibingungkan oleh dua yang berbeda. Makanya nanti tanya dosennya, Pak, untuk ini pakai yang mana? Premium, ya. Kak dosen kalian jelasinnya yang mana? Dosennya si ini pakai ini. Pak Resi juga nggak jelasin itu. Ya, Pak Resi kan praktik KKM. Ngajar AKM ya di kamu ya? Oke, itu ya. Nanti yang berarti kalau yang nggak diajar, berarti nanti pakainya yang edisi kedua. Nggak ada tuh premium itu apa ininya. Nah, ini dosennya siapa? PPT-nya siapa nih? Ini kan TM7 nih. Ya kan? Wes.
Dosennya jualnya PSAK. Bentar deh, kok layarnya hilang ya? Bentar. Lah, kok gini? Oke. Gimana? Kalau PSAK gimana? PSAK gimana tuh? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, ini rada-rada absurd gitu loh. Kalau misalkan pakai yang edisi 3. Ini apa? Ini yang apa nih? Program loyalitas. Gimana? Tapi kemarin kata dosen itu katanya besok tuh nggak pakai yang ini kan, awalnya dulu pakai ini kan, terus tiba-tiba kemarin sama Duskonya diganti katanya nggak pakai ini, jadi mengacu pada buku KESO kayak gitu. Baru ke KESOP. Pusing lagi kan? Berarti yang tadi aku jelasin tuh yang ada unearn-nya. Coba aku lihat yang PSAK, coba lihat dari PSAK. Tak lihat dulu. Mau langsung pakai PPT-nya Pak Lutfi. Coba kasihnya PPT-nya Pak Lutfi, coba. Doskonya Pak Lutfi ya. Soalnya ini beda sih. Ini baru provisi loh, belum nanti ada kapitalisasi interest. Itu di angkatanku tuh ribut masalah itu. Doskonya PAKM Pak Resi. Pak Resi dosko ternyata. Apa aku chat Pak Resi sekarang ya? Tak invite ke sini ya. Jangan dimarahin. Kalau AKM Pak Lutfi, Kak. Apa? Kalau AKM Pak Lutfi. Ya, AKM-nya Pak Lutfi kan. Nah, coba itu share. PPT-nya. Kalau Pak Resi itu selalu ngikut Pak Lutfi. Itu Pak Lutfi itu seniornya Pak Resi. Dia pernah cerita. Gimana? Ini apa nih? Ini PPT-nya siapa? Dosko ya? Dosko. Oke, coba ke ini. Ke premium. Ini low sheet nggak ada masalah ya. Nah, ini yang premium. Nah, ini sederhana sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang aku pelajari. Jadi pakainya yang ini. Iya, Kak, yang ini. Nah, ini yang ini. Soalnya kalau yang terbaru tuh malah aku bingung lah, kok ada revenue. Itu alasannya apa kok dihapus sebagai revenue gitu loh. Sebenarnya kan tidak berbisnis, tidak ada revenue sebenarnya. Konsep, jadi gini, tak jelasin konsepnya ya. Premium ini sebenarnya tuh dalam rangka promosi. Oke, ya masa promosi dibikin jualan? Ya secara ilmu bisnis aja udah salah gitu ya. Kalau promosi ya nanti jadinya apa? Ya expense. Expense-nya nanti di mana? Ya di sini nih. Annotation-ku nyala nggak? Oh, belum. Nah, ini di sini nih. Nanti ini sebenarnya ya dalam rangka promosi. Jadi menjadi ada bonus kayak gitu. Kan orang beli jadi banyak. Ya. Nah, ini tak jelasin pakai cara ini aja deh ya. Jangan pakai cara ini tuh, aneh. jujur aneh terus. Lah kok ada unearn? Itu aneh banget. Aku ya mungkin teori yang baru nggak tahu ya. IFRS yang baru gimana ya? Karena yang aku pelajari itu yang edisi 2. Dan logiknya itu udah dapat di edisi 2 itu. Kalau edisi 3 itu belum dapat sama sekali. Malah baru tahu tadi. Karena kalian ngomong. Oke, ini ya. Nah, ini menjual 3, ini udah diterjemahin. 3 per kotak. Ini soalnya sama lah ya, Nah, ketika ngebeli inventory premiumnya, nah ini sama nih, premium inventory pada cash. Nah, ketika ngejual, ya nggak usah gitu ya, nggak usah ngecatat unearn buat apa. Langsung aja cash pada sales revenue 900.000. Gini ya. Jadi nggak usah tuh ada unearn. Malah aneh jadinya kalau ada unearn. Nanti ketemu lagi premium sales inventory. Lah apa ini? Gitu ya. Jadi pakai yang ini aja deh kalau menurutku deh. Ini lebih masuk akal yang ini deh.
Kak, izin bertanya. Iya, kenapa? Yang unearned itu kalau nggak salah buat tambahan waranti, Kak, kalau nggak salah. Bukan consideration. Bentar. Gimana? Coba kenapa ada unearned? Jelasin. Itu kalau di dosenku, Kak, kemarin tuh kalau ada beli tambahan garansi baru dia dianggap sebagai unearned, Kak. Jadi kalau dia tambahan, tapi kalau dia nggak beli nggak dianggap sebagai unearned, Kak. Itu garansi, itu waranti. Itu waranti nggak sih? Kalau ini kan Iya, Kak. premium. Ini premium. Iya. Ini premium. Beda ya? Ayo. Ayo. Jadi kalau service waranti ya iya, kalau service waranti itu ada unearned, kalau itu kan emang nggak ada perbedaan sebenarnya. Paling perbedaan sedikit di assurance type. Ini kita bicara tentang premium. Premium itu ini ya, kalau tadi kan provisi waranti ya, waranti liability. Kalau ini consideration payable. Jadi beda ini ya, beda konteks. Oke? Tak benerin lah. Jadi tadi nah nanti PPT-nya di-share di grup besar aja ya. Ini kan 2 kelas tak gabung. Di grup besar aja PPT yang ini. Jadi nanti ini yang ada di PPT Dosko kalian. Nah, kalau di Keso ini jurnalnya nggak kayak gini tadi. Kita compare. Yang tadi itu jurnalnya cash, terus sales revenue, pada unearned. Nah, di sini kok ada unearned. Padahal ini premium loh ya. Ini sekali lagi premium bukan waranti. Beda ya. Kalau yang tadi kamu jelasin itu waranti. Cash 900.000. Nah, sales revenue-nya itu 870.000. Terus ininya 30.000. 30.000 malah ngitungnya ribet ya. Harus 2 dikurangi 1 mana? Dikurangi $1. Mana sih? Membayar ini 1 ya dikalikan dengan 30.000. 30.000 ini hasil penjualannya, 300.000 dibagi 10. Nah, itu ribet menurutku. Gitu ya. Jadi pakai yang ini aja deh, tak jelasin yang ini. Lanjut ya, berarti jurnalnya langsung aja, guys, pada sales revenue senilai 900.000. Ingat ya, ini materi tentang premium. Oke. Kemudian tanggal 3-nya tanggal 3. Nomor 3-nya jurnal untuk mencatat penebusan. Nah, ini ketika ada 60.000 ditebus tuh. Nah, ini sama. Kalau ini sama. Cash premium expense pada premium inventory. Paham ya? Yang ditebus berapa? 60.000 tutup kotak. Berarti sebenarnya berapa? 6.000 apa tuh? 6.000 mangkok yang di ini. Mangkok ya, 6.000 mangkok yang ditukar. Karena setiap mangkok itu dapat harus 10 tutup kue. Paham ya? Berarti 6.000 mangkok dikalikan cash yang diterima berapa? $1 ini. $1 ketemu 6.000. Nah, habis itu premium inventory-nya. Padahal harga inventory-nya berapa? $2. Ketemu 12.000. Nah, sisanya kamu masukin aja sebagai premium expense. Nah, inilah yang sebenarnya pengorbanan perusahaan dalam rangka promosi. Itu premium expense. Gitu ya. Nah, kemudian ada kita bikin jurnal penyesuaian di akhir tahun. Sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan estimasinya. Estimasinya apa? Estimasinya tuh yang nebus itu 60%. Berarti sebenarnya berapa? 60/100 dikalikan 300.000. Sebenarnya adalah 180.000 kotak harusnya. Nah, 180.000 kotak. Bentar ya. Nah ini udah ada perhitungannya, ngapain aku ngitung lagi? Ini yang terjual kan 300.000. Nah, estimasi yang awal berapa? 60%.
Nah, maka sebenarnya estimasi yang diestimasikan adalah 180.000. Aktualnya berapa? Aktualnya cuma 60.000 kotak. Nah, kalau 180.000 ini dibagi dulu dengan 10. Kenapa? Karena untuk menentukan berapa mangkoknya. Berapa mangkoknya berapa? Ya 180 dibagi 10 nih. Berarti 18.000 mangkok. Nah, ditentukan premium expense. Nah, ini kan premium expense ya kalau kita cari ya. Kalau kita cari premium expense yang di sini ya. Ini kan sebenarnya kan rumusnya itu jumlah ininya mangkoknya 6.000 dikalikan dengan 2-1 atau selisih. Kamu catat aja selisihnya. Jadi kalau premium expense itu cari selisih. Selisih antara apa? Selisih antara cost-nya dengan duit yang dibayarkan sama si pelanggan. Jadi ingat, yang namanya premium pasti cost-nya lebih besar. Kenapa kok lebih besar? Karena ya kita dalam rangka promosi. Jadi mangkok seharga $2 ini bisa dibeli $1 plus 10 tutup kue. Nah, sebenarnya kan 10 tutup ini kita nggak punya harganya ini. Cuma dalam rangka promosi aja. Ya nggak tahu, mungkin didaur ulang, itu urusan lain. Nggak ada kaitannya. Gitu ya. Nah, berarti 18.000 dikalikan 2-1. Semisal harga kos untuk mangkoknya bukan 2 tapi 3. Ya berarti 3-1. Nah, gitu ya. Berarti karena ini harganya $2, terus untuk yang dibayarkan sama konsumen itu $1, ketemu premium expense-nya adalah 18.000. Harusnya 18.000. Tapi ternyata udah ada redemption, udah ada pengembalian senilai 6.000. Sehingga perlu kita catat provisinya berapa? 12.000. Nah, ini yang kita catat premium expense pada premium liability 12.000. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Atau ada yang masih bingung? Tak jelasin ulang nanti. Gimana? Kak, jelasin ulang yang nomor 3, Kak. Oke. Saya tak hapus ulang dulu. Ini bisa ke soal nggak ya? Nanti kita ke soal contoh premi deh ya. Ke premi aja. Jadi yang perlu kalian perhatikan yang ini nih. Ini, loh mana tadi ininya? Nah ini ya. Ini. Terus ini. Terus ini harga jualnya. Terus ini 10 kotaknya. Sama 60%-nya ini. Nah ini nih yang penting. Ini sebenarnya nggak penting sih. Hapus saja. Nah, gini ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, ini sebuah trik ya. Kalian harus tahu berapa cost dari inventory. Cost untuk inventory premiumnya ya, bukan inventory yang dijual, bukan. Cost untuk premium inventory-nya, cost untuk mangkoknya. Cost-nya berapa? Cost-nya adalah $2. Kemudian berapa cash yang diterima dari pelanggan. Jadi kalau mau nuker ini mangkok itu si pelanggan harus bayar berapa? Harus bayar 1. Nah, maka ada selisihnya tuh. Selisihnya nanti dianggap sebagai, ini kalau bahasa bisnisnya ya, itu sebagai biaya promosi sebenarnya dalam rangka promosi. Iya kan? Kenapa kok dikatakan promosi? Ya karena harga mangkoknya $2. Cuma dibeli harganya $1. Berarti kan kalau seakan-akan kita rugi kan? Ya enggak? Kita rugi $1. Loh kita beli 2, kita ngejualnya 1. Ya mungkin kenapa tadi ada unearned revenue ya? Ya mungkin kaitannya dengan itu ya. Karena ini sebenarnya penjualan, itu ide yang lain lah. Kita nggak fokus ke sana, kita fokus ke sini aja. Nah, berarti kan tadi aku ulangi ya, kita beli mangkoknya $2, jualnya $1. Nah, berarti kan rugi. Nah, kerugian ini sebenarnya dalam rangka untuk apa ya? Untuk menarik minat. Untuk menarik minatnya si pembeli. Dengan adanya mangkok ini kan jadi ngumpulin kotak kue ya. Jadi lebih banyak beli, yang tadinya beli misalkan beli 8, tanggung beli 10 biar dapat nuker gitu. Nah, itu sebenarnya teori bisnisnya seperti itu.
Nah, ketika dikaitkan ke premium consideration payable itu gimana? Nah, jadi kan kita mau ngasih apa nih? Mau ngasih mangkok. Ya kita harus punya mangkok dulu dong. Makanya harus beli. Pasti ada jurnal pembelian premium inventory. Nah, kosnya berapa? 2. Belinya berapa? 20.000 buah. Berarti 40.000. Oke. Kemudian ada penjualan. Nah, penjualannya berapa? 300 kotak. Dikalikan harga jualnya 3. Harga jual apa nih? Harga jual kuenya. 900.000. Ini gampang ya. Nah, kemudian ada yang nuker nih, ada yang nuker jumlahnya itu 60.000 tutup kotak. Jadi berapa banyak tuh orang yang ngejual, katakanlah punya 100 pelanggan atau 50 atau 200 pelanggan ya. Nah, itu pada nuker tuh, pelanggannya itu pada nuker. Setelah dikumpulin ternyata ada 60.000 tutup kotak. Nah, kamu kaitkan lagi ke soalnya nanti. Untuk bisa dapat satu mangkok butuh berapa tutup kotak? Butuhnya 10. Nah, kalau yang ngembaliin itu 60, berarti sebenarnya ada berapa mangkok yang ditukar? Ya berarti 60.000 kan tutup kotaknya. Ini kok 60.000 kan tutup kotaknya, dibagi 10. Berarti sebenarnya ada 6.000 mangkok yang ditukar sama si pelanggan. Dibeli dengan harga murah. Nah, maka berapa cash yang kita terima? Cash yang kita terima adalah 6.000 dikalikan $1. $1-nya apa? Ya ini syaratnya. Pelanggan dengan membayar $1. Gitu ya. Terus kamu catat berapa inventorinya yang dikeluarkan. Berarti kan kaitannya sama cost-nya. Cost-nya adalah 2. Terus premium inventory-nya berarti ya 6.000 dikalikan 2, ketemu 12.000. Nah, ini sebenarnya premium expense nanti sisanya aja biar balance. Ini cara ngitung cepatnya biar balance. Berarti tulis saja 6.000. Atau kalau pengen cara ngitung aslinya, premium expense ini sebenarnya selisihnya. Selisih harga dikalikan dengan berapa mangkoknya. Nah, jadi selisih harganya berapa? Antara 2 sama 1. Berarti kan ada selisih kan? Kayak yang tadi aku bilang. Kita ngebeli 2, ngejual $1 kan rugi. Nah, ini ruginya diakui sebagai expense sebenarnya. Tapi bukan rugi penjualan, bukan. Karena ini ya dalam rangka promosi. Makanya diakui sebagai premium expense. Jadi selisih harga dikalikan mangkoknya berapa? 6.000. Berarti selisihnya 1 dikalikan 6.000. Ketemu 6.000. Paham ya? Nah, di 31 Desember nanti bikin jurnal penyesuaian. Cara bikinnya gimana? Nah, kamu fokus dulu ke sini. Ke 60% tadi. Ya ini nih. Ini ya 60%. Nah, diestimasikan itu 60% yang ngembaliin kotak ininya, tutupnya. 60% dari apa? Dari kotak yang terjual. Yang terjual berapa? 300.000. Berarti 60%, ini 60% dikalikan dengan 300.000. Berapa tuh ketemunya? 180.000 kotak. Jadi sebenarnya estimasi si kita nih sebagai seorang marketing ya, misalnya diestimasikan 180.000 kotak bakalan balik nih ke perusahaan kita. Bakalan ditukar sama mangkok. Oke. Nah, 180.000 kotak ini kalau dikonversi ke mangkok berapa? Ya berarti 180.000 dibagi 10. Ini ya. Ketemu 18.000. Nah, untuk mengakui expense-nya ya cari selisihnya. Selisih antara harga inventory premiumnya sama selisih sama uang yang dibayarkan si pelanggan. Nah, ketemu 1. Berarti boxnya apanya nih? Mangkoknya itu diestimasikan itu senilai 18.000. Padahal kita sudah menerima pengembalian senilai 6.000. Maka yang dicatat cukup 12.000 saja.
Berarti 12.000 premium expense pada premium liability 12.000. Inilah yang dinamakan sebagai provisi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tak jelasin panjang lebar. Nyangka ya ternyata beda materinya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Jelas ya? Kok jelas kita coba ke bawah lagi, ke bawah siapa nih yang megang PPT? Ganti slide. Udah jelas ya? Nah ini mungkin tak jelasin environmental provision deh ya. Oke, break dulu ya, mungkin 3 menit ya. Di daerahku udah azan.
Cek. Saya. Oke, ini tak selesaiin dulu ya ke environmental provision. Ini kayaknya yang terakhir deh. Setelahnya ada lagi nggak sih hitung-hitungannya? Coba. Nggak ada ya? Ini ya. Kalau mau nanti Senin siang ya. Jam 1. Kan tesnya pagi ya? Jadwalku apa ya Selasa ya? Bentar, tak lihat dulu. Jadwalku AKL. Mampus. Gak apa AKL aku udah belajar sih. Aku malah lebih mengkhawatirkan hari Rabunya. Gampang kok AKL. Jadi nanti Senin ya jam 1 ya tak bikinin link. Kita diskusi tentang ini. Soal-soal premium sama waranti. Biar tahu penerapannya. Lanjut ya. Ini terakhir nih kita akan bahas environmental provision. Jadi environmental yang profesi yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya karena perusahaan tambang itu harus bikin semacam rebuisasi bisa jadi. Pokoknya dikembaliin ke kondisi semula lah. Ini nggak usah dibaca lah ya. Maksudnya dibaca sendiri aja, nggak usah dibaca. Jadi ini contoh soalnya. Pada 1 Januari itu mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Star Oil secara hukum diwajibkan untuk membongkar platform. Nah, di akhir masa manfaatnya yang diperkirakan 5 tahun. Jadi masa manfaat. Nah, platform ini ya. Platform ini sebenarnya plan aset ya. Sebenarnya plan aset ini. Sebenarnya aset. Aset yang digunakan untuk ngebor minyak ini. Yaitu di sini dinamakan platform. Nah, perusahaan memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya 1 M. Nah, kapan dibongkar? 5 tahun lagi setelah selesai. Berapa? 1 juta. Ini 1 juta. 1 juta ini kapan dikeluarkan? 5 tahun lagi ketika dibongkar. Oke? Sampai sini paham ya? 1 juta ini kapan dikeluarkan? Tak ulangi lagi nih. Ketika 5 tahun lagi. Nah, berarti kan harus kita present value kan? Kan kita nyatet provisi. Provisi dicatatnya kapan? Ya sekarang, masa 5 tahun lagi. Makanya 1 juta ini di present value kan. Dengan apa? Dengan tingkat diskonto 10% market rate-nya. Kemudian berapa tahun? 5 tahun ya, sesuai ininya, sesuai existing legalnya. Ini kan 5 tahun. Nah, makanya ini udah dihitungin nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan 620 920. Ini dicari dari mana? Dari rumus ini. Present value. 1 juta dibagi 1 plus I-nya itu 10%, pangkat 5. Coba kalian hitung, pasti hasilnya sama. Nah, nanti dicatat sebagai aset yang digunakan untuk pengeboran sebenarnya. Bentar ya. Tanggung. Ini ya. Jadi aset yang digunakan untuk pengeboran ya, kalau misalkan kamu gunain beko ya dimasukin ke bekonya. Kalau gunain bulldozer ya masukin ke bulldosernya. Atau kilang minyaknya berarti dimasukin ke kilang minyaknya. Intinya dimasukkan ke aset. Ini berarti nanti masuknya aset. Nah, aset ini akan didepresiasi. Paham ya? Kreditnya apa? Environmental liability. Ini yang membedakan antara provisi environmental dengan provisi yang lain. Kalau provisi yang lain diakui sebagai expense pada liability. Kalau ini enggak, diakui sebagai aset pada liability. Nge-expense-nya kapan? Ya pakai depresiasi nih. Berarti nanti dicatat ya. 620, 920. Dapatnya dari mana? Dari present value yang ini. Nah, next kemudian kita bikin penyusutan. Ya, kenapa disusutkan ya? Ini karena merupakan aset. Masa manfaatnya berapa? Ini 5 tahun diketahui. Berarti disusutkan selama 5 tahun.
depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Ketemu 124, 184. Nah, kemudian kita bikin amortisasi atas environmental liability ini. Kenapa? Supaya ketika jatuh tempo 5 tahun lagi itu nilainya 1 juta. Maka harus kita tambah liability-nya. Nah, ini konsep liability kita pakai nih, konsep payable ya. Berarti interest expense 10% dikalikan carrying value. Oke, dikalikan carrying value-nya. Jadi tahun depan carrying value-nya beda lagi. Ini mirip-mirip kayak zero interest lah. Zero interest notes itu mirip-mirip persis. Cuma beda akun doang. Ini berarti 62092. Nah, semisal ketika dibongkar membayar untuk membongkar kontrak tersebut dengan harga kontrak. Nah, harga kontraknya itu 995. Jadi kita memprovisi 1 juta. Terus cash yang dibayarkan 995. Berarti ada apa? Ada gain senilai 5.000. Ini kalau gain. Semisal yang dibayarkan bukan 995 tapi 1.050.000 misalkan. Ya berarti ada loss on set